wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Hadi, saya dari NQ yang memproduksi Racumin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng bagaimana melakukan aplikasi Racumin yang benar. Tadi disampaikan bahwa diumpan dulu menggunakan gabah yang belum dikasih Racumin. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengenalkan si APD. Pertama kita gunakan dengan APD, baik topi, masker, kemudian ini apron, lengan panjang, kemudian pakai sarung tangan, celana panjang, kemudian pakai sepatu boot. Itu adalah standar yang harus digunakan pada saat kita aplikasi pestisida secara umum, terutama kita bicara rodentisida yaitu Racumin. Kemudian kita siapkan bahan-bahannya. Apa saja sih bahan-bahannya? Yang pertama yaitu gabah sebagai umpan. Karena ini merupakan hal yang sangat penting. Tanpa gabah ini ya kita susah untuk aplikasi. Nggak mungkin kan kita tangkap tikusnya, kita kasih Racumin 3 kali sehari kan juga nggak mungkin. Apa saja yang disukai di sekitar situ, kan mungkin ada di beberapa daerah mereka menggunakan kepiting sawah, ada yang menggunakan singkong dipotong-potong, banyak hal. Tapi mungkin kalau misalnya di sini secara umum menggunakan gabah, ya kita mengikuti. Makanya Racumin yang kita gunakan adalah yang formulasinya adalah tepung, sehingga kita bisa campur dengan umpan yang disukai oleh tikus di area sini. Seperti itu. Selain kita punya gabah, kemudian kita punya Racumin tentunya ya. Ini Racumin perekat. Yang kedua ada lagi yang tahu Pak? Aroma. Ya, dia adalah aroma untuk menarik si tikus. Apalagi kadang orang-orang juga pakai yang minyak jelantah, bukan minyak baru, mungkin lebih strong seperti itu. Jadi minyak ini kegunaannya yang pertama adalah untuk menambah aroma, sehingga si tikus itu akan suka kemudian makan umpan yang kita siapkan. Yang kedua adalah untuk perekat, betul Pak, untuk merekatkan. Karena kalau kita hanya gunakan misalnya singkong, yuyu atau gabah, tapi langsung dikasih yang bentuknya tepung, itu begitu tepung ininya tidak lembab lagi, dia akan mudah terlepas. Dengan adanya tambahan minyak itu akan jauh lebih merekat. Yang lalu ke sini dan katanya tikus di sini suka roiko Pak. Jadi kita campurkan juga. Pertanyaan saya Pak, tikus ini hanya suka roiko atau penyedap yang lain juga Pak? Masako sama aja ya Pak ya. Jadi nggak ada preferensi atau kesukaan terhadap merek tertentu ya. Nanti ini kita bisa infokan ke yang bikin roiko untuk menambahkan gambar tikus. Seperti itu ya. Ini kearifan lokal saja ya Pak. Jadi kalau kami menyiarkan, saya nggak nemu roiko atau roiko lagi banyak dipakai. Ya, kita perbandingannya kita akan menggunakan secara ini 19 banding 1. 19 bagian umpan, 1 bagian dari Racumin. Supaya mudah Pak, kita gunakan 100 gram Racuminnya. Kemudian ininya harusnya 1,9 Pak. Nanti Bapak agak ribet, udah 2 kilo seperti itu untuk mempermudah ya. Jadi perbandingannya adalah 1 banding 19. Atau untuk mempermudah Bapak pakai 100 gram Racumin dicampur dengan 2 kg gabah. Ini untuk 1 hektar ya, nanti menyesuaikan. Terus bagaimana cara pencampurannya? Yang pertama kita masukkan adalah tentunya gabahnya dulu Pak, jangan minyaknya dulu. Kalau minyaknya dulu nanti pada nempel di ember ya. Menggunakan masker dan juga kalau ini kacamata Pak, karena kan dia tepung jadi mabul-mabul sehingga kalau misalnya itu nanti akan terpapar kita, baik terhisap maupun kena mata. Dan pada saat mencampur gini jangan sambil merokok ya Pak ya. Berhenti dulu lah. Jangan sedot nanti ya. Aplikasinya gimana? Tadi ini ada 2 kilo gabah plus 100 gram Racumin. Ini untuk 1 hektar. Kita secara umum kita rekomendasinya adalah
100 gram ini yang sudah dicampur ini untuk 1 hektar. Ya, kemudian habis itu kita masukkan ke bumbung. Anggap aja ini kita bagi menjadi 100. Artinya masing-masing 220 gram, atau di sini teman-teman sudah melakukan karena sudah terbiasa aplikasi Racumin, dia menyarankan 2 sendok. Ya, 2 sendok. Ya, ada bumbungnya? Oke. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa kenapa kita lakukan di bumbung, enggak langsung ditaruh saja. Saya juga sering lihat ada di kampung saya juga ditaruh saja. Tapi betul, itu masih apa ya, secara naluri dia akan kurang begitu suka. Kecuali memang populasinya tinggi, dia nggak ada pilihan, dia makan itu. Tapi kalau misalnya masih ada pilihan, mungkin mereka akan lebih suka yang di dalam bumbung, karena dia memang makannya mungkin lebih ke arah kayak apa, lubang mereka di sarang mereka, sehingga dia ngerasa aman dan makan. Yang kedua tadi masalah cuaca, apalagi sekarang lagi musim seperti ini. Kalau ditaruh saja nanti kena hujan, gabahnya hilang. Gabahnya hilang, kalau gabahnya tetap di situ, racunnya yang hilang. Ya, setelah ini tadi disampaikan bahwa kita lakukan pemasangan. Ya, Bapak sudah lihat ya tadi pemasangannya di pematang. Untuk pemasangannya setiap 10 meter, ya, itu untuk kondisi yang biasa. Tapi kalau serangannya tinggi banget, boleh diperpendek. Artinya 1 hektar bisa lebih banyak campuran ya.